Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM. Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dalam program Dunia Firman atau Dufan bersama saya, Pastor Kukuh. Kali ini saya akan sharing tentang firman Tuhan, yaitu tentang ludah dan tanah. Di mana ada satu peristiwa ketika ada orang yang buta sejak lahir. Lalu orang-orang di sekitar Yesus pada bertanya, apakah ini adalah dosa orang itu atau orang tuanya? Nah, lalu Yesus pun juga memberi jawaban yang sangat bijak, di mana ketika ada orang yang buta itu, Yesus menjawab bukan karena dosa orang ini atau orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia, supaya the works of God should be made manifest in him. Nah, di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-6 dan ke-7, di sana dikatakan, setelah mengatakan hal itu, dia meludah ke tanah dan dibuatnya lempung, lalu mengoleskan lempung itu pada kedua mata orang buta itu. Dia berkata, pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam, artinya yang diutus, di kolam Siloam, artinya diutus. Kemudian ia pergi dan membasuh diri, lalu ia kembali dengan melihat. Orang itu sembuh. Ludah dan tanah. Kenapa Yesus mengambil tanah? Di situ ada orang yang buta. Yesus sedang memberitahu kepada mereka tanpa perkataan bahwa ketika mengambil tanah, manusia itu berasal dari tanah, dari debu tanah. Nah, Yesus mengambil. Ini dia sedang berkata bahwa melalui apa yang dilakukan Yesus, akulah pencipta. Dia pencipta. Dia mengambil tanah. Lalu dia meludah. Ludah itu sebetulnya adalah gambaran daripada, dalam tradisi Yahudi ya, ludah itu dianggap sebagai simbol kuasa ilahi atau kekuatan penyembuhan. Kalau tanah dalam tradisi Yahudi itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak bersih atau najis. Nah, ini bicara tentang kefanaan manusia, sesuatu yang najis. Lalu Yesus meludah. Ludah bicara tentang kuasa ilahi, kekuatan penyembuh, kesembuhan. Nah, Yesus sedang mengejar kepada para murid, kepada orang-orang di sekitarnya. Ada orang buta sejak lahir. Manusia berasal dari debu tanah. Yesus kemudian mengambil tanah, dia meludah. Itu seolah adalah dia sedang berkata, di dalam keadaanmu sebagai manusia, aku sang pencipta, aku ingin membentuk engkau kembali. Untuk apa? Karena sejak lahir buta. Maka dari itu ketika Yesus setelah dia mengaduk air ludahnya dengan tanah, dia mengoleskan di kedua mata orang buta itu. Kemudian orang buta itu membasuh tanah di mukanya tadi di kolam Siloam. Kemudian dia bisa melihat, sembuhlah dia. Yesus seolah sedang berkata, aku pencipta, membentukmu kembali, engkau yang lahir, sudah cacat, sudah sakit, sudah buta. Dan aku yang menyembuhkanmu. Yesus berkata bahwa the works of God itu harus made manifest, mesti dimanifestasikan, harus terjadi. God's beloved, ketika Yesus di bumi, itu adalah masa lalu, di mana itu adalah masa under the law, masih masa di bawah masa hukum Taurat, karena Yesus belum mengenapi hukum Taurat dengan dia mati di atas kayu salib. Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya melalui manusia yang sejak lahir tercipta tidak sempurna karena buta, orang buta itu. Tetapi Yesus bentuk kembali dengan gambaran dia mengambil tanah, lalu dia meludah. Ludah itu gambaran kuasa ilahi yang dari Tuhan. Jadi yang fana, yang dari tanah, yang dari bawah, dengan kuasa ilahi Yesus Kristus
ternyata dibentuk kembali, orangnya terbentuk kembali dari buta, bisa melihat. Yesus sedang mengajarkan bahwa the works of God, pekerjaan-pekerjaan Elohim, pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Hari ini, saya dan saudara hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Bukankah Kristus di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita? Engkau yang punya kelemahan, saudara yang sedang ada pergumulan, lalu saudara berdoa, jangan khawatir. Kalau dulu Yesus menyatakan kemuliaannya ketika Yesus hadir, tapi hari ini dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 20, bagi dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman ini berkata bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta, kita doakan, kita pahami. Itu sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, according to the power that worketh in us. Itu adalah karena penyertaan kuasa Roh Kudus, Kristus di dalam kita. Saudara berdoa, saudara beriman, kuasa itu bekerja di dalam kita. Dulu ketika Yesus belum mati ganti dosa, ada orang buta, Yesus bekerja. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu dari luar. Tapi hari ini Immanuel, Tuhan sudah melayakkan kita, dia ada di dalam kita. Jadi kesimpulannya adalah ludah. Kenapa Yesus meludah? Lalu tanah. Kenapa Yesus mengambil tanah, mencampur tanah itu dengan ludahnya, lalu jadilah lempung, lalu mengoleskan ke orang buta itu? Tujuannya adalah Yesus sedang memberitahukan, akulah, yaitu Yesus pencipta. Yesus mengambil tanah itu, seolah tanah itu adalah kita manusia. Dia meludah, manusia engkau yang hina, najis, dari bawah, dari tanah. Dengan dimana menurut tradisi Yahudi ludah itu gambaran daripada kuasa ilahi. Oh, dengan kuasa ilahi yaitu Roh Kudus sekarang ini. Hari ini Kristus di dalammu. Kita dikuduskan dengan kuasa kekuatannya. Maka dia sedang membentuk kita kembali. Dia sang pembentuk hidup kita. Yang pertama Yesus sang pencipta, dia pembentuk. Yang kedua, yang ketiga adalah penyembuh. Serta setelah lempung itu dioleskan di mata orang buta itu bisa melihat kembali. Seolah Yesus berkata, aku penyembuhmu. Hari ini engkau disertai Tuhan Yesus. Yesus datang kepadamu. Jangan khawatir, engkau mungkin memikirkan hidupmu yang aku manusia biasa, yaitu tanah. Tetapi ada ludah yang gambaran dari kuasa ilahi. Hari ini Yesus tidak perlu meludah lagi kepada saudara. Cukup yang jatuh dari atas itu. Kalau yang dulu ludah, sekarang Roh Kudus turun. Dia tinggal di dalam kita. Itulah kuasa ilahinya. Yesus sedang mengerjakan. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib sedang dimanifestasikan kepada saudara. Dia penciptamu, dia pembentukmu, dan dia penyembuhmu. Adakah saudara yang mengalami pergumulan? Hari ini dia sedang melakukan perbuatannya yang ajaib untuk menyembuhkanmu, untuk menolongmu, untuk memberimu kekuatan, untuk memberimu jalan, untuk engkau alami banyak pertolongan keajaiban Tuhan. Yeshua HaMashiach, bless you.